datang di podcast kami. Seperti kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nadia, salah satu siswi dari SMA Negeri 4 Denpasar. Nah, di podcast kali ini saya nggak sendiri guys. Saya bersama kakak alumni Magripa yang mau berbagi pengalaman bersama kalian semua. Nah, teman-temannya semuanya pasti penasaran banget dong di sebelah saya ini siapa, dan mungkin ada beberapa yang udah tahu sama kakaknya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ya bisa dong ya kakak kenalin diri dulu terlebih dahulu. Oke, baik. Halo teman-teman, nama aku Yandi. Usiaku sekarang 21 tahun. Hobi? Hobinya, apa ya hobiku ya? Hobinya main game dah. Oke. Nah, jadi teman-teman udah tahu dong ya sama kakaknya. Nah, Kak, kabarnya hari ini gimana? Oke, ya aku ya setengkara sehat selalu dalam lindungannya. Kalau Nadia gimana kabarnya? Baik. Baik aja? Lumayan lah. Oh, lumayan gimana tuh? Masih sakit-sakit. Aduh. Sakit batuk. Waduh. Oke, lanjut. Nah, kan kakak alumni Magripa nih. Gimana kesan kakak diundang sebagai bintang tamu di podcast Magripa kali ini? Apa ada rasa-rasa nostalgia gitu, Kak? Ya, untuk rasa nostalgia sih tentunya pasti ada ya. Karena semenjak aku tamat, itu aku sama sekali nggak ada main-main lagi ke sini. Pas terakhir itu adalah cap 3 jari gitu. Itu tuh kalau nggak salah tuh 3 bulan setelah tamat tuh. Terus perasaannya sih kaget ya, karena apa ya, aku juga nggak banyak berkontribusi dulu sama SMA kan. Terus tiba-tiba aja di DM sama Bu Rizka gitu kan. Terus katanya ada acara begini gitu. Terus kayak apa ya, kayak ngerasa ngapain sih aku gitu kan. Masih banyak teman-temanku yang memang dulunya dia tuh pernah berkontribusi di SMA. Misalkan kayak temanku satu dulunya mantan OSIS, cocok dijadiin gini, jadiin narasumber. Mungkin dia dulu jadi ikutin olimpiade gitu, cocok mereka diundang gitu. Nah lah aku lah gitu kan modelnya gitu. Oke. Nah, kira-kira kakak ini kuliah di mana sih sekarang? Oke, jadi aku tuh sekarang lagi menempuh kuliah di jurusan ilmu kelautan. Itu masuknya Fakultas Kelautan dan Perikanan di Universitas Udayana. Oke, Kak, balik lagi ya nih ya. Waktu SMA ada nggak sih guru yang paling berkesan menurut kakak atau yang kakak paling suka? Waduh, kalau guru sih sama juga cowok ya SMA ya. Itu nggak terlalu senang sama belajar namanya kayak gitu. Terus guru palingan yang bisa nyuci mata lah misalkan. Gitu. Apa? Ya nggak perlu diucapin Yeay. inisialnya ya. Ya inisialnya Butika lah. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kakak lagi kuliah di jurusan apa dan kakak lewat jalur apa bisa masuk Universitas Udayana? Oke, jadi aku masuk ilmu kelautan itu lewat jalur itu ada dulu namanya pas angkatan tuh jalur SNMPTN. Itu kayak jalur undangan dari raport gitu. Entah nggak tahu aku sekarang apa udah berubah ya namanya. SNMPN namanya. Kurang tahu saya Kak. Oh, kurang tahu. Ya, kayak itu udah berubah dia. Pokoknya ini tuh pakai jalur raport gitu. Berarti kakak lumayan berprestasi Iya, dong. Stongkare. Nah Kak, nah gimana nih cara kakak nentuin kampus yang kakak pengenin sebelumnya? Apa emang minatnya sebelumnya udah mau ke UNUD atau orang tua minta di mana gitu Oke. mungkin? Oke, jadi kalau masalah orang tua aku tuh nggak terlalu neko-neko dia. Mereka itu nggak terlalu maksain ntar anaknya kuliah di mana, entah anaknya ntar kerja kemana, ntar mau jadi apa. Itu orang tuaku nggak terlalu pusing lah mikirin itu. Emang pure kendak dari aku Anak mereka sendiri sendiri. ya, anak sendiri. Ya. Nah terus awalnya itu aku tuh milihnya antara kehutanan atau masuk ke kelautan gitu. Ya. Lalu setelah berbagai macam pertimbangan, terus riset-riset juga kan, terus ini menurutku sih ini pandangan subjektif ya. Eh, Kalau menurutku tuh bidang kelautan itu sepertinya lebih menjanjikan gitu dibandingkan bidang kehutanan gitu. Tapi ini subjektif ya, no offense nih gitu. Itu menurut pandanganku aja gitu. Menjanjikan apa? Menjanjikan dalam artian karena kita di negara kepulauan, Ya. archipelagik. Terus kemungkinan
dibutuhkannya gitu. Supply demand-nya itu tinggi gitu terhadap orang-orang yang emang berkompeten di bidang kelautan seperti itu. Makanya akhirnya jatuhlah Oke. pilihanku ke ilmu kelautan kayak gitu. Nah, nah, apa sih yang menginspirasi kakak untuk milih jurusan ilmu kelautan? Oke, yang menginspirasi itu yang pertama aku memang seneng yang namanya ilmu kebumian namanya itu. Jadi ilmu kebumian itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana isi bumi kita gitu. Jadi secara spesifik itu banyak bidang ilmu yang berkonsentrasi ke sana, tapi salah satunya ada ilmu kelautan namanya gitu. Nah, terus aku emang suka alam gitu. Anak alam. Ya, begitulah bisa dibilang ya. Gitu. Alam tapi lebih ke laut alamnya gitu. Terus ternyata apa namanya itu masih kayak itu di laut ini karena emang kita kan anggapannya tuh makhluk darat ya. Ya. Eksplorasi di bidang laut tuh kemungkinan itu bakalan susah dia. Jadi itu belum banyak tuh riset-riset ataupun berita yang mengangkat isu-isu tentang kelautan gitu. Padahal sebenarnya kita kan katanya sih negara poros maritim katanya gitu. Cuma pas itu dulu tuh aku masih sering lihat atau enggak masih sering mengalami bahwa orang-orang yang bekerja di bidang kelautan itu kayaknya kurang bisa dikatakan kurang sejahtera atau kurang naik lah namanya kayak gitu. Kurang sejahtera dalam bidang apa? Contoh kalau misalkan nelayan nih misalkan. Dia tuh ya sejalan sama bidang pertanian lah dia. Kalau misalkan harga ikan tuh lagi banyak supply-nya tapi demand-nya itu udah sedikit. Gitu. Kan ekonomi supply and demand gitu ya. Habis itu otomatis harganya turun gitu. Jadi mereka tuh nggak punya harga tetap untuk menjual satu produk perikanan gitu. Kalau misalkan tunanya banyak gitu. Malahan perdagangan di dalam negeri tentang ikan tuna ataupun ikan mahi-mahi yang prospeknya untuk diekspor itu tinggi, malahan dijual lebih murah di negara kita sendiri gitu. Terus perdagangan di bidang perikanan itu sering banget dimonopoli oleh ya kayak misalkan nih ada pengepul ikan tuna gitu. Ya. Terus mereka tuh belinya karena emang di Indonesia banyak itu kelimpahannya. Terus otomatis kan dibelinya itu murah. Yes. Lalu dijual lah ke luar negeri, jual ke Jepang, Eropa, Amerika. Itu kan karena emang apalagi ke Jepang khususnya kan. Yeah. Ya itu demand tentang ikan tuna, bluefin tuna itu emang tinggi karena mereka ya Banyak makan ikan ya tuna orang basic Jepang makan ikan tuh. tuna ya gitu. Nah, oke. Selain kakak kuliah, kak, ada kesibukan apa sih kak? Oke. Kesibukanku sih sebenarnya major kesibukanku tuh masih kuliah ya karena cuma belajar karena kebetulan sekarang lagi menempuh semester akhir bisa dikatakan lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi gitu. Oke. Nah, kan aku penasaran nih kak. Kakak ini ikut organisasi atau himpunan atau magang gitu? Oke. Oke, jadi ya juga namanya anak anak kuliah ya baru-baru ya. Banyaklah punya plan ke depannya gimana kuliahnya. Jadi ikut organisasi juga dulu. Itu aku ikut berkecimpung di ada namanya organisasi himpunan mahasiswa namanya. Lalu ya ikut berbagai macam kepanitiaan yang ada di kampus biar karena aku waktu itu masuknya Covid kan, biar Yes. cepat aja aku beradaptasi dengan gimana sih sebenarnya dunia kampus ini bekerja gitu. Lalu kalau untuk masalah magang itu di kuliah juga kena namanya kurikulum merdeka gitu. Ya. Tapi kurikulum merdekanya yang di kuliah tuh ada banyak sekali skema nih. Nah, terus tapi di antara banyak skema itu aku memutuskan untuk mengambil kurikulum merdeka di bidang riset penelitian namanya. Penelitian laut. Ya tentang ya bebas lah karena aku emang bidangku di kelautan ya penelitianku tentang kelautan juga gitu. Ya. Kan tadi kakak bilang ikut himpunan. Ya, Kakak himpunan. di himpunan itu dipilih atau mencalonkan diri sebelumnya? Oke. Jadi eh skema ikut himpunan itu sama halnya dengan kalian ikut organisasi yang ada di Sekolah? dimanapun ya di sekolah juga OSIS mungkin. Jadi di awal tuh memang untuk mencari anggota gitu. Mereka itu ada namanya open recruitment gitu. Mereka tuh memang ngebuka lowongan gitu. Itu sekarang lo ada bukaan untuk menjadi pengurus di himpunan gitu. Nah, untuk menjadi anggota tuh aku mencalonkan diri gitu. Oh, mencalonkan diri berarti ya. Ya, mencalonkan diri. Dulu waktu kakak ikut himpunan itu jadi apa? Jadi dulu pas jadi anggota tuh aku masuknya ada bidang namanya departemen kaderisasi anggota. Itu jadi anggota tuh. Ya. Di departemen tersebut itu tuh kayak tugasnya tuh yang ngospek-ngospek lah. Ospek. Yang ngospek tuh yang MPLS lah. Oh ya. Nah, nge-MPLS-in mahasiswa baru. Itu aku tugasku dulu pas jadi anggota gitu.
Terus selanjutnya udah, ini kan cuma 1 tahun masa jabatan tuh. Yes. Setelah itu kan kayak apa namanya, demisioner ya namanya. Kalau di sini apa namanya? Purna bakti. Oh, Nah, habis itu purna bakti, tapi aku pengen lanjut lagi kan. ya. Nah, terus ya pengen sih waktu itu jadi ketua. Ya, langsung jadi ketua Ya. himpunan gitu. Lalu ya selayaknya pemilu lah. Jadi di kampus itu tuh untuk masalah kemahasiswaan ataupun masalah demokrasi itu sangat dihargai banget, sangat diapresiasi oleh pihak kampus gitu. Jadi sama halnya kayak kita di masyarakat gitu. Jadi kan lagi bentar mau ada pemilu nih. Sama juga di kampus juga bakalan ada namanya pemilu. Tapi Oke. pemilu raya mahasiswa namanya gitu. Ya. Jadi sama halnya kayak calon legislatif atau calon eksekutif yang ada di masyarakat lah. Ntar tiba-tiba aja mereka ada spanduk baliho gitu kan. Oh, oke. Dukung saya bla 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 segala macam. Kampanye, orasi, Mm-mm. terus akhirnya nah di orasi inilah kita dikenal di mata masyarakat. Ya, kalau di kampus sih di mata mahasiswa dikenal, oh ini lo calon 1, 2, 3 untuk nanti bakalan memimpin himpunan mahasiswa gitu. Di sana kita dikenal, orasi kita dikenal bagus enggak, lalu program kerja apa aja yang bakalan kita bawain gitu. Setelah masa-masa tegang namanya itu, Ya. lalu ada namanya masa tenang baru pemilihan, baru pemilu. Pemilu. Ya, ada juga pemilu tuh di kampus. Berarti kakak ikut pemilihan ketua, Ya ikut pemilu, dipilih atau tidak? dipilih. Buktinya udah jadi ketua kan dipilih dia. Iya. Nah, Dicoblos lah dia dicoblos. Ya. Hmm. Kan kakak jadi ketua himpunan nih. Mhm. Pasti banyak tantangan. Duh, ya lumayan sebenarnya tantangan. Nah, tantangan apa yang kakak pernah hadapi ketika menjadi ketua himpunan? Oke. Kalau dibilang tantangan apa yang dihadapi sih banyak ya, tapi yang paling sering itu adalah gimana kita tuh harus ngerti keadaan bawahan kita gitu. Seorang ketua itu harus memiliki jalan pikiran dan juga kesabaran yang panjang. Misalkan contoh kayak lagi kerja nih, kita lagi hektik-hektiknya mau program kerja gitu. Terus karena kita tugas sebagai ketua kan gitu, kan Ya. kita mengingatkan job desk masing-masing gitu. Terus nge-monitoring lah misalkan ada proyektor yang belum diambil gitu ataupun desain yang belum selesai gitu. Ya. Otomatis minta tolong ke orang yang memang kerjanya di sana. Kita minta tolong ke dia, suruh dibuat ini karena udah mepet mungkin gitu kan. Terus tapi malahan ya karena juga capek ya. Mereka malah ngeluh ataupun marah balik ke aku gitu kan. Terus Iya. nah di sanalah kesabaran dan jalan pikir panjang tuh harus dipergunakan gitu. Kalau misalkan skenario A kalian apa namanya itu membalas dengan nada yang tinggi juga, bakalan gimana ke depannya. Seharusnya kalian harus skenario B-nya kalau aku ngomongnya kayak gini ntar gimana jadinya gitu. Jadi memang benar-benar kalau menjadi seorang ketua tuh keputusan berpikir cepat untuk mengambil keputusan itu memang harus sangat dibutuhkan. Itu masalah yang sering banget dihadapi. Masalah kedua itu adalah bagaimana menyesuaikan tujuan dari fakultas di bidang kemahasiswaan. Jadi fakultas itu atau sekolah itu memiliki beberapa tujuan untuk mendukung akreditasinya. Ya. Salah satu tujuan itu ada di bidang kemahasiswaan namanya. Nah, bidang kemahasiswaan itu memang pure organisasi mahasiswa yang membantu fakultas gitu. Jadi himpunan ada namanya BEM namanya. BEM itu kayak OSIS-nya di Yeah. sana. BEM organisasi yang lain itu mereka tuh punya peran andil yang untuk mendukung fakultas di bidang kemahasiswaan gitu. Nah, di bidang kemahasiswaan tuh banyak lah lagi tuh program kerja harus apa, fakultas tuh harus gimana gitu. Di sana tantangan terberat sebenarnya. Cuma ya masih bisa dikonsolidasi lah sama dosen kayak gitu. Kan kakak ngambil jurusan ilmu kelautan. Hmm. Nah, pas kakak ngambil jurusan ilmu kelautan itu dari keinginan diri sendiri atau dari parents maybe? Oke, kalau masalah ngomongin jurusan atau mau kuliah kemana itu sebenarnya orang tua aku nggak ada masalah karena Iya. emang aku latar Benar-benar suka-suka sendiri. ya emang aku juga latarnya dari orang tua aku juga tamat SMK doang, nggak kuliah Oke. gitu. Jadi ya setengkara di keluarga dikasih kesempatan untuk kuliah gitu. Jadi ya udah nggak terserah mau kemana gitu. Oh, oke gitu ya. Mm-mm. Nah, ketika pada saat kakak melakukan penelitian nih misalnya di laut, ada nggak sih kesulitan atau kendala yang kakak pernah hadapi? Oke, kalau masalah kendala dalam penelitian sih ada tentu ya. Nah, jadi aku pernah waktu ini ngambil penelitian mangrove namanya, hutan mangrove. Ya. Itu aku ngambil 2 lokasi, itu di Bali bagian selatan
Bali bagian selatan itu dari Pantai Mertasari sampai Tanjung Benua. Dan lokasi kedua itu ada di namanya Perancak. Perancak tuh salah satu desa yang ada di Kabupaten Negara, Kabupaten Jemberana lah namanya. Itu jauh udah di barat. Nah, kendalanya adalah karena kita main dengan alam, Yes. otomatis ada penghuni aslinya. Gitu. Kebanyakan sih ular. Tapi yang paling Iya. parah tuh kemarin di Perancak itu sempat ada buaya di sana. Masih ada Berarti buaya. pas kakak nyelam tuh Nah, ada Nah, buaya. pas kalau di mangrove itu nggak sampai nyelam dia, karena dia tanah itu berlumpur. Oh, Jadi kayak iya. kita main di hutan gitu loh. Oh, iya. Nah, terus awal tuh aku kira itu tuh apa ya? Kayak apa sih namanya bahasa Indonesia komodo kecil tuh? Komodo kecil apa? Apa kadal? Kadal. Apa sih? Alu apa sih? Bahasa Aduh, Indonesianya apa? kadal dah. Kadal ya? Ya aku kira kadal lah itu kan awalnya. Terus itu untungnya anggaplah dari aku nih sampai 5 meter aja sampai ke sapu sana dah. Aku lempar-lemparin kan biar karena di sana aku mau ngambil sampel lah namanya kan. Aku lempar-lemparin biar dia pergi kan. Iya. Mau dia pergi ke arah sungai, seret tuh. Aku lihat dah ekornya tuh dari kepala sampai ekor tuh kayak bergerigi gini. Aku kira alu ternyata buaya itu. Habis itu lari. Habis itu kan lari tuh. Mending dah selamatin diri dulu kan daripada ngambil gitu kan. Habis itu Ambil akhirnya apa? ngambil data namanya, Oh. ngambil sampel gitu. Habis itu aku tanya lah ke penduduk lokal kan. Oh ya emang masih ada buaya gitu. Dengan gampangnya gitu ngomong dia. Wah, hampir. Awalnya kakak waktu lihat itu pannya apa enggak? Awalnya sih enggak ya karena kita kira kadal kan. Lempar-lempar gini dia baru keluar. Habis itu pas dia bergerak tuh udah kan kayak buaya itu kan kayak ular dah, seret gitu. Ya. Terus dari punggung sampai ke ekor tuh bersisik gini dah. Ya. Habis itu buaya, habis itu aku bilang teman-temanku, "Oh, balik." Gitu. Nah, oke, itu termasuk pengalaman berarti ya, Kak? Ya, pengalaman juga. Nah, Oh, ada lagi satu, sorry. Apa? Kalau ngambil data terumbu karang nih, ngambil Oh, sampel iya. terumbu karang itu kan harus nyelam tuh. ya. Otomatis skill menyelam tuh harus juga diperlukan kan. Mm-mm. Terus sama juga namanya main dengan alam, main dengan laut yang literally bukan bukan alam kita gitu. Jelas kita bernafas pakai paru-paru kan. Terus disuruh nyelam kan. Dengan kita keterbatasan oksigen gitu modelnya gitu. Terus harus bekerja lah di bawah air gitu. Terus tiba-tiba pernah itu alat pakai aku bernafas tuh itu namanya regulator. Iya. Itu tuh malfungsi dia. Malfungsi. Malfungsi itu tidak bekerja dengan baik. Jadi pas aku menghirup udara, tau-taunya udara itu gak keluar. Jadi kayak Kakak gitu. panik apa enggak? Panik pastinya kan. Iya. Panik pastinya. Habis itu, nah kebetulan juga kalau kerja gitu kan emang gak boleh sendiri. Iya. Ada temanku di dekatku kan gitu. Sampai benar-benar paru-paru gue tuh kayak ditekan seret kayak gitu kan. Habis itu untungnya temanku dekat langsung aku ambil alatnya dia, aku nafas gitu. Temannya kakak enggak gini dong, enggak nafas. Tadi di alatnya tuh ada emang ada dua. Ada dua. Ya, emang ada dua. Gitu. Pas kakak pakai itu keduanya enggak berfungsi. Pertama tuh yang pertama kan, yang hitam yang ada namanya yang apa tuh yang utama. Habis itu yang bawah tuh aku coba gini juga kan. Habis itu aku lihat apa namanya itu indikator gasku. Ya. Ternyata emang habis gasku. Ternyata dia tuh bocor. Gitu. Di tabung itu bocor deh. Jadi seharusnya lagi 20 menit tuh aku udah habis. Tau-taunya 20 menit lebih awal aku lebih habis duluan habis oksigenku daripada temanku gitu. Ya. Jadi aku ambil tuh tet. Habis itu aku bilang mati gitu. Oh, oke. Gitu. Enggak. Waktu bocor tuh gimana ciri-cirinya waktu kalau masih apa? Tadi di Gak bocornya. Itu tuh gak ngerasa sebenarnya karena dia kan angin. anginnya tuh di sini ya. Ya. Seharusnya temanku yang bisa ngelihat karena aku sendiri tuh gak bisa ngelihat gelembungku kan. Jadi kalau misalkan bocor nih, tabung bocor, sama kayaknya kali kamu apa namanya itu balon, kamu masukin ke dalam air, terus dia tuh bocor, pasti ada gelembung-gelembung kecil-kecil yang keluar. Ya. Kayak gitu udah bocornya dia. Diselang lah, ditabung gitu. Ternyata banyak yang kayak pecah-pecah gitu. Di sana bocornya gitu. Seharusnya temanku ngelihat seharusnya bilang kalau tabungmu bocor gitu. Kalau Mas yang ngasih tahu tuh gimana, Kak? Ngasih taunya? Kan lagi nyelam. Oh, bilang kita punya namanya bahasa tubuh gitu. Hand signal namanya. Jadi Isyarat. isyarat pakai tangan gitu. Kalau misalkan ada malfungsi ngomongnya kayak gini. Nah, gini terus apa yang bermasalah gini tabung tunjuk. Misalkan gini kepala pusing gitu. Oh, Ya. oke. Terus manggilnya pun juga kan nggak bisa tuh kita manggil dari Yang woi gitu kan. Kita pakai kayak ada dulu kita pakainya gini. Apa tuh?
Gini di dalam air. Jadi kayak kalau coba ntar kalau misalkan dapat renang tuh, Mm-mm. kamu dengerin tempelin kupingmu ke air satu, terus temenmu gini-gini di bawah air. Otomatis kayak kedengeran kayak plak 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 gitu. Oh, itu Otomatis manggil. manggil tuh. Otomatis adalah gini. Kalau temenmu lagi manggil gitu. Atau nggak pakai apa lonceng lah di bawah. Aduh, kerincing 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 gitu Oh, kedengeran kok. oh kedengaran. Oke, Hmm. oke. Nah, karena itu termasuk pengalaman kakak. Nah, Hmm. boleh nih. Kakak cerita sedikit tentang pengalaman kakak, tapi semasa kuliah. Oh, semasa kuliah. Pas pelajaran ya? Yes. Pas pelajaran sih karena aku masuknya COVID, lalu diharuskan dengan praktikum yang offline. Yes. Jadi aku sempat mengalami masa kuliah yang namanya full online, hybrid, full offline sampai sekarang. Jadi online tuh masa-masa yang Susah. bisa ya, dikatakan enak dan nggak enak lah. Enaknya itu jadi kita itu nggak ada perlu mengeluarkan biaya yang lebih karena Ya, lumayan ya, aku kuliah di Jembaran kan, ya lumayan kan sejam nggak, dari rumah. Ha. ya nggak bensin, Bensin, jajan. bekal ya di rumah baru bangun laptop langsung Udah laptop doang sama wifi. ya sama wifi. Terus nggak enaknya sih kuota habis ya, tapi untungnya dari pemerintah ngasih bantuan kuota dia untuk penunjang gini. Oh, berarti kakak di rumah pakai kuota. Awal pakai kuota, sekarang habis covid itu udah baru masang wifi kan. Karena pas masa-masa hybrid tuh udah nggak ada bantuan lagi dari pemerintah, tapi udah enak tuh masih online. Jadi ya mau nggak mau Masang wifi. masang wifi ditalangin sendiri gitu. Nah terus hybrid hybrid masuk hybrid nih, setengah ke kampus setengah online gitu. Itu juga ribet karena yang di kelas tuh harus nyeting kamera lah, kita harus menyesuaikan sama yang di online lah gitu. Terus belum lagi jaringan kan gitu. Nah, Kalau offline sih lebih enak, lebih face to face itu lebih dapet dia gitu. ya. Kalau nanya langsung tinggal ke Ya orangnya aja langsung to the langsung. point. Heeh. Ya. Nah, dari pengalaman kakaknya ada nggak sih pengalaman yang paling menarik dan yang paling berkesan menurut kakak? Kalau bisa ceritain. Oke, yang paling menarik itu sih itu deh yang aku waktu itu penelitian kayak ketemu buaya, habis itu mau mati di bawah air gitu. Pokoknya masuk ke lautan tuh hampir mati aja pokoknya intinya gitu. Masuk ke laut, masuk ke Yes. air gitu. Kita kan makhluk darat ya. Gitu, harus perlu nafas gitu. Terus ntar itu di bawah itu banyak banget ada kendala misalkan hewan buas, hiu itu ketemu sangat banyak banget hiu di bawah. Habis itu hewan-hewan beracun yang nggak tiba-tiba kita kesenggol terus ditusuk ada racun nggak tahu. Hewan-hewan beracun itu contohnya apa? Contohnya itu ada namanya scorpion fish. Scorpion fish itu ikan, tapi dia tuh ikan pasif. Dia tuh memangsa makanannya itu dengan pasif. Jadi beda dengan halnya hiu. Hiu kan dia ngejar tuh. Ya. Kalau si scorpion fish tuh dia tuh diam di dasar lautan atau enggak diam di dasar karang gitu. Dia tuh memang berkamuflase kayak karang, kayak batu karang dia bentuknya. Ntar kamu bisa lah cari itu di internet. Terus dia tuh punya sistem pertahanan tubuhnya itu adalah duri yang naik ke atas. Terus kalau misalkan kamu nginjak pakai kaki, itu bakalan nancep dan mengeluarkan racun yang berwarna biru. Gitu. Sempat tuh kalau nggak salah sempat lewat di FYP TikTok tuh kalau nggak salah. Emang ada orang yang kayak apa namanya tuh ngetes racunnya dia pakai sandal gitu kan, ditusuk keluar warna biru banget gitu. Itu paling parahnya langsung mati dan langsung Nggak mati ada di bawah. jeda gitu berapa menit? Nggak ada jeda. Lagi yang paling 6 menit 5 menit gitu. Habis itu yang paling kalau misalkan kamu resisten sama racun, resisten tuh apa ya tahan lah sedikit itu paling kan diamputasi lah kakinya biar nggak sampai naik gitu ubur-ubur itu juga gitu tau nggak berita kemarin yang ubur-ubur terdampar Nggak, di Sanur teman-teman yang tahu nggak nggak, ubur-ubur terdampar di Sanur nggak. kan tahu kan nah itu ubur-ubur botol biru namanya ini itu sempat kemarin aku melakukan penelitian kan Ya. racunnya itu bisa buat orang dewasa tuh pingsan Pingsan tapi nggak mati. tapi ininya diserang pernafasannya ada waktu ini bapak Paru-parunya berarti. tenggorokan Tenggorokan. ada waktu ini aku sempat wawancara bapak-bapak yang di Pantai Mertasari. Dia itu kan lagi di Sekoci nih. Skoci. Sekoci itu kapal kecil. Oh, Nah, kapal besarnya parkir di dalam karena dia surut. Terus dia tuh kendaraannya pakai Sekoci namanya. Pas dia turun dari Sekoci, nggak sengaja tuh nginjak ubur-ubur botol biru tuh. Diinjak, jebret, pingsan. Habis itu dia nggak bisa nafas, langsung ke klinik. Gitu. tapi itu masih bisa diselamatin. Masih bisa diselamatin. Untungnya. Itu dewasa orang dewasa loh. Kalau Terus yang kemarin tuh pas aku ke sana itu kan masih banyak tuh masyarakat yang main ke pantai Ya. bawa anak-anak lah gitu ngeri. waduh ngeri Ngeri, banget tuh sedep. gitu
Terus dari sana juga nggak ada peringatan gitu loh bahwa Nggak ada tulisan peringatan. nggak ada. Itu pun dari berita kita dapat tahunya, bukan dari masyarakat langsung, nggak ada yang ngelaporin gitu. Kalau nggak berita ngelaporin di nge-up tuh kita nggak tahu kalau ada ubur-ubur yang terdampar. Nah terus itu ubur-ubur itu emang musiman, tiap tahun pasti ada. Tiap tahun. Tiap Warnanya tahun warna biru. warna biru kayak tutup botol ya. Coba cari ubur-ubur man owar namanya. Ini biru. Ini biru. Ya, percis kayak ini botol biru. Ya, terus dia punya kayak gelembung-gelembung gitu. Ya. Dia tuh terdampar pas musim, kalau kita sih bilang musim layangan di sini. Angin lagi kencang-kencangnya dari timur, itu mereka pasti terdampar gitu. Soalnya ubur-ubur ini tuh dia tuh bergerak nggak gini. Apa namanya? Dia tuh memiliki alat gerak pasif namanya. Dia tuh mengikuti kolom perairan gitu. Jadi nggak bisa berenang kayak ikan gitu dia. Berenang dikit-dikit aja dia, tapi masih kuat, masih kalah kuat sama arus gitu. Makanya dia terdampar. Nah, kira-kira gimana sih pendapat kakak terhadap teman-teman yang nanya kuliah itu penting nggak sih? Oh gitu. Kalau menurutku kuliah itu penting atau enggak, itu penting. Tapi balik lagi sama kemampuan teman-teman, khususnya kemampuan biaya orang tua teman-teman gitu. Jadi memang benar kuliah itu mahal teman-teman. Sekolah pun juga mahal bayar Oke. SPP. Terus tapi aku pernah gini, aku analogikin gini kalau kalau orang kuliah. Jadi misalkan nih kamu memiliki suatu tujuan, kamu misalkan mau ke titik A gitu misalkan. Ya. Terus kendaraan, kamu butuh kendaraan ini untuk mencapai titik A. Yes. Kendaraan itulah yang bisa kita katakan sekolah ataupun kampus gitu. Terus tujuan itu tetap berasal dari kamu, dari kalian, dari orang-orang itu Mau sendiri. tujuannya Nah, apa? mau tujuannya apa, mau kemana gitu. Tapi kuliah ataupun sekolah ini itulah adalah sarana untuk bagaimana kalian itu menuju ke tujuan kalian gitu. Apa yang kalian pengen? Ya, kalau mau menggunakan sarana yang bagus, mewah itu bisa, tapi itu boleh juga itu terserah kalian, itu keputusan kalian atau menggunakan kendaraan yang sederhana, yang penting nyampe itu juga bisa gitu. Pokoknya intinya bagaimana kamu sampai ke tujuan yang kamu tuju dengan selamat dan aman gitu. Itu masalah sarana aja nih Ya. gitu. Kalau ngomongin kuliah dan sekolah, masalah sarana aja gitu. Oke guys, aku mau berterima kasih kepada Kak Yande dan para penonton yang sudah menonton podcast kami. Semoga dengan adanya podcast kami ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kalian semua dan juga memberikan inspirasi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.